Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi FSA atau Final State Automata dengan studi kasus sistem cuti dalam jasa pengiriman barang. Di sini saya sendiri, Jundi Apresiani dengan NIM 2112401194 dan teman saya Reza Kamaluddin NIM 2112401179. Dan saya Muhammad Nabil Nizar dengan NIM 211240001109. di sini akan kita mulai memaparkan materi yang diawali dengan Mas Abil. Yang pertama itu situasi kasus penerapan Finite State Automata. Yang pertama ada analisa situasi, di mana permasalahan yang terjadi adalah permasalahan yang terkait dengan izin cuti di sebuah perusahaan JNT atau bidang ekspedisi yang lain, yang saat ini masih secara langsung sehingga mempersulit pekerja dalam perizinannya karena kita kulinya Cina. Kedua, kita harus memberikan solusi. Solusi yang diberikan oleh kelompok kami ialah menyarankan dengan membuat sebuah website online yang terdapat perizinan cuti online, yang mempermudah pekerja ataupun staf di dalam perusahaan tersebut untuk mengajukan cuti untuk urusan yang mendadak. Ketiga, alur sistem. Alur sistem sendiri ini yang pertama ialah tampilan pengguna atau pekerja. Pengguna akan melakukan sesi login untuk masuk ke dalam website. Jika berhasil akan menampilkan menu utama, lalu pengguna akan mengisi form tersebut. Dan setelah proses penginputan data selesai, akan muncul dalam bentuk tabel. Lalu setelah keluar bentuk tabel, maka pengguna depan melakukan menu logout. Kedua, tampilan ke staff. Staff akan melakukan sesi login dan jika berhasil akan menampilkan data yang sudah diinput oleh pekerja yang ingin mengajukan cuti. Maka pihak staff tinggal melakukan perubahan perizinan terkait pengajuan cuti tersebut. Yang keempat, penentuan judul. Judul yang kami buat ialah sistem cuti dalam perusahaan JNT. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Reza Kamaluddin. Tahap selanjutnya yaitu pada diagram FSA pengguna atau kurir. Ini merupakan tampilan dari diagram FSA-nya yang diawali dari start QA atau proses login, di mana ketika proses login itu gagal, yaitu username dan password sama akan mengulang di halaman login. Namun ketika proses login berhasil, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu ke proses input keterangan sakit, input keterangan melahirkan, input keterangan alasan penting, dan input keterangan musibah. Setelah penginputan keterangan izinnya sudah, maka akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu ke input keterangan lebih detail terkait dari inputan sebelumnya. Setelah inputan keterangan detail sudah, maka ke proses terakhir, yaitu proses menunggu persetujuan. Di sini saya akan menampilkan aplikasinya. Di sini merupakan contoh dari diagram pertama, yaitu ketika username dan password salah, maka akan mengulang lagi ke halaman login.
Namun jika berhasil maka akan ke tahap selanjutnya yaitu ke tahap perizinan, di mana terdapat berbagai jenis cuti yang sudah disebutkan tadi seperti sakit, alasan penting, melahirkan, atau terkena musibah. Setelah proses dapat pemilihan jenis cuti sudah dilakukan, yaitu ke tahap selanjutnya yaitu keterangan lebih detail terkait jenis cuti tersebut. Jika sudah melakukan penginputan keterangan yaitu pada proses akhir, yaitu tinggal mengajukan cuti dan menunggu persetujuan dari staf, dan maka akan ditampilkan ke tabel seperti pada penjelasan alur tersebut. Untuk proses staf akan dilanjutkan oleh Jintian. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yang di bagian menu admin, yaitu di diagram yang ini. Bisa kita lihat di A ini adalah start awal, adalah menu login. Nah, di sini kalau login itu tidak tidak bisa dibuat login, maka akan kembali ke menu tampilan login lagi. Nah, untuk menuju ke tampilan selanjutnya, kita bisa memilih di lingkaran B sama yang di C. Bisa dilihat di sini keterangannya, QB adalah menyetujui pengajuan dari kurir, dan kemudian QC adalah tidak menyetujui. Bisa dilihat di menu QD ini nanti akan menuju ke tampilan H, yaitu menu upload atau menu aksinya. Bisa kita lihat pada aplikasinya. Nah, untuk pertama kali kita akan menggunakan menu login terlebih dahulu. Kita masukkan username-nya, kemudian password-nya. Nah, di sini kita bisa login. Apabila kita logout terlebih dahulu, kita sign out dulu. Kita masukkan menu username-nya staff, tapi password-nya kita isi dengan password yang tidak valid. Kita akan menuju ke menu yang salah. Kita logout dulu. Sign out. Nah, tadi menuju ke tampilan membuat nama akun admin yang baru. Kita menggunakan admin yang sudah ada saja. Nah, di sini di menu cuti tadi yang di diagram B, jika kita menyetujui pengajuan dari kurir, kita menuju ke menu cuti, kemudian manage cutinya. Di sini di action-nya kita sebagai admin, kita bisa approve atau disclaimer dulu. Nah, ini ada pengajuan cuti, jenis cutinya sakit, keterangannya sakit demam, tanggal cutinya sekian, kemudian status cuti, kita bisa pilih antara approve atau dislike dulu. Atau kita batalkan, kita nggak setujui dulu di pengajuan cutinya. Ini termasuk di kolom ini, B atau yang di C. Tinggal kita sebagai admin mau menyetujui untuk pengajuan cuti atau tidak. Nah, di sini saya akan meng-approve pengajuan cutinya. Kita ubah pengajuan cuti. Oke. Nah, di sini menu action-nya sudah ter-approve alias sudah tersetujui. Jadi untuk tujuan dari diagram FSA ini sudah terpenuhi alias sudah berhasil. Nah, sudah finish. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.